Nah, hari ini judul khotbahnya sudah disebar di WA. Yaitu keputusan manusia tidak pengaruhi ke keturunan di atas, tetapi jelas membuat pengaruh pada keturunan yang di bawah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Tak habis-habisnya Tuhan, kami patut ucapan syukur kepadamu. Tak habis-habisnya Tuhan, kami harus sujud menyembah Engkau Tuhan, pencipta alam semesta. Terlebih Tuhan, Engkau menciptakan kami manusia, yang Engkau berikan kami kebebasan untuk memilih, yang Engkau berikan kami pikiran untuk berpikir, menimbang. Tuhan, tolonglah kami agar sekarang juga kami memakai fasilitas yang Engkau berikan kepada kami untuk melakukan yang Engkau paling inginkan Tuhan, yaitu merenungkan firman-Mu, berdekat kepadamu melalui pilihan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa, mohon kasih setia-Mu dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak membaca dulu ayat di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 di ayat yang ke-23. Ayat ini harus dihafal dan banyak orang sudah menghafalnya. Kolose pasal 3 ayat 23, kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Poin pertama, saya ingin katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia yang berpikir, manusia yang sadar diri, manusia yang seperti Dia, seperti gambar dan peta Dia. Manusia yang seperti Dia, hanya tidak seberkuasa Dia, tidak memiliki kemampuan seperti Dia. Tetapi sengaja dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan petanya. Gambar dan petanya. Nah, oleh sebab itu seringkali orang tanya saya tentang Tritunggal, saya jawab dengan sangat simpel saja. Lihat dirimu. Mau tahu Tritunggal? Lihat dirimu. Loh, kan kita diciptakan sama dengan Allah. Hanya tidak seberkuasa Dia. Lihat dirimu. Manusia terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. 3 tapi jadi 1. 3 tapi jadi 1. Nah, kok 3 bisa jadi 1? Oh iyalah. 3 jadi 1. Nah, kemampuannya tidak sehebat Tuhan. Manusia nggak bisa pisah-pisahin. Suhento badannya tinggal berdiri di sini, rohnya ke Pontianak, jiwanya ke Semarang. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Walaupun seringkali kita baca, ya toh. Kalau kamu baca di Alkitab aja, Yakub yang disebut Israel bawa keluarganya katanya 70 sekian jiwa ke Mesir. Rohnya nggak ikut, badan mereka tinggal. Ya. Menyebut 1 sudah mewakili 3-nya. Dua jiwa. Seringkali ada apa? Populasi penduduk Indonesia ada berapa?
Ya, 250 juta jiwa. Oh, jiwa dihitung. Nah, ada kita sensus jiwa sebenarnya, betul. Sensus badannya, tapi jiwanya ada di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tritunggal, misteri, sesuatu yang sangat ajaib, sama ajaibnya dengan manusia. Sebenarnya, 3 yang jadi satu. Kalau kau lihat badannya Suhento, sudah lihat jiwanya dan rohnya, cukup. Maka itu waktu Tuhan Yesus bilang kepada Filipus, Filipus katanya, berapa lama kamu sudah bersama dengan aku? Masa engkau tidak pernah melihat aku? Barang siapa sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Lah, enggak medok ke sini. Enggak masuk ini. Bagaimana ini orang ngomong? Tapi memang begitu sebenarnya. Memang begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia yang bisa berpikir, bisa menimbang-nimbang, bisa merasa. Maka itulah manusia bisa berpikir dan manusia bisa mengambil keputusan dan bisa buat rencana. Ya, buat rencana. Manusia bisa menyimpan sesuatu untuk tahun depan, untuk 2 tahun lagi. Wah, ya, saya suka nonton binatang-binatang punya di National Geographic. Cheetah larinya kencang. Sebentar saja itu kijang kecil langsung ditangkap. Tapi 2 ekor, ya paling makan dia 1/10 dari buruannya itu. Sisanya dimakan sama burung yang dari atas yang lihat itu. Besok cari lagi. Juga dapat makannya 1/10 mungkin atau 1/berapa. Sisanya dimakan yang lain. Besok cari lagi. Wah, seandainya mereka bisa nyimpen hasil buruannya. Kan beda gitu loh. Mereka tidak bisa. Manusia bisa. Manusia bisa berpikir. Dan berencana. Mengambil keputusan dan berencana. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh. Apakah Anda bersyukur dengan keadaan yang macam begini? Adakah orang yang menyesal, yang mau berkata, Tuhan, kenapa engkau bikin saya begitu? Ya, kalau sudah salah, mulai nyalain Tuhan. Tapi lagi enak-enaknya, dia nggak mau bersyukur. Seringkali saya kadang-kadang berdebat sama Calvinis, ya, yang tidak percaya ada free will manusia. Saya pikir ini bikin capek aja. Kadang-kadang bikin capek aja. Sungguh bikin capek aja. Ya. Kenapa? Saya mau tanya mereka lagi waktu sedang debat. Semua yang kau omong itu dari otak kamu apa ini dari setel Tuhan punya? Jawab dulu. Sebelum kita lanjutkan debatnya. Betul nggak? Lah kalau kau tak bisa berpikir sendiri. Kenapa pula saya perlu berdebat sama dia? Jadi lucu juga kadang-kadang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah. Manusia diciptakan. Memang Tuhan ciptakan bisa berpikir, bisa berencana, bisa mengambil keputusan. Atas sesuatu dipikirkan, kemudian putuskan. Oke, saya lakukan ini. Saya lakukan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena bisa berpikir dan bisa ambil keputusan, bisa berencana segala macam. Ya sudah pasti. Apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan sekarang, hasilnya nanti itu. Pernyataan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 6, jangan sesat katanya. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya nanti.
Banyak orang tanya sama saya, Pak Suwento, kekristenan itu terima enggak hukum karma? Wah, hukum karma. You sound very Buddhism. Kamu kedengaran seperti sangat Buddhis. Hukum karma. Saya bilang gini, Alkitab enggak bicara hukum karma. Ya. Tapi Alkitab bicara beda. Alkitab bicara apa yang kau tabur, itu akan kamu tuai. Nah, sangat tergantung juga yang kau tabur itu cabai 2-3 bulan tuai. Tapi kalau kau tabur durian, ya, waduh, saya pergi ke RBC lihat pohon durian saya. Ini sih nggak makan ini rasanya. Ya, nggak makan. Makanya saya kalau di RBC itu saya desak-desak mahasiswa. Kalian harus rajin tanam, saya bilang ya. Bayangkan, saya sampai bikin kaget orang yang jual durian. Saya bikin kaget. Kenapa? Saya bilang begini, kau kumpulkan bijinya. Ya. Lupa saya waktu itu beli berapa satu biji. Ya. Betul Pak? Iya, saya bilang. Saya suruh dia kumpulkan biji. Dapat biji, 5.000 biji durian. Bijinya itu yang bekas orang udah cop-cop itu. Gitu. Saya bayar 1 juta sama dia. Ya, no. Saya bawa ke RBC, suruh mahasiswa tanam 5.000 pohon durian, bayangkan. Ya ampun. Ya. Tapi saya lihat-lihat nih, nggak makan nih, saya nggak makan nih. 20 tahun lagi berbuah, gimana saya bisa makan? Itu udah umur mau 80, ya enggak? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Ini sebenarnya dari sini saja ada penekanan dari pihak Tuhan bahwa apa yang kau perbuat, ya, itu ada membawa pengaruh kepada hidup kamu yang kemudian. Dan bukan hidup kamu saja, hidup orang-orang yang sesudah kamu. Betul nggak? Kamu tidak membawa pengaruh pada kakekmu, gitu. Tapi kamu bisa bawa pengaruh pada cucumu, gitu. Nanggap nggak sekarang? Ya kan? Kau buat apapun hari ini, kakek itu udah enggak ada lagi. Ada saya punya family, dia dengar saya omong, kalau orang tidak percaya Yesus, sudah pasti pergi ke neraka. Dia agak marah. Dia bilang, ini gimana ini? Lalu kakek kamu sudah di neraka? Oh, saya bilang, betul sekali. Oh, kok jahat sekali kamu? Bukan saya yang jahat. Ya. Betul nggak? Nah, saya mana bisa buat apa-apa lagi terhadap kakek saya yang saya lahir aja dia udah mati lama. Ya, betul nggak? Mana saya bisa bikin apa-apa sama dia? Nah, saya tahu dari Alkitab sekarang orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti masuk ke neraka. Nah, Anda tidak mungkin berbuat apa-apa terhadap yang di atas, yang generasi di atas kamu. Tapi kamu membuat keputusan hari ini, wow, ya, besar sekali pengaruhnya untuk yang akan datang. Akan datang, itu besar sekali pengaruhnya. Gitu. Contoh yang paling klasik yang ketika Adam dan Hawa ambil keputusan mau makan buah yang mana, kita semua kena resikonya, benar nggak? Kita semua kena. Gitu. Waduh, coba waktu itu saya ada di samping Adam dan Hawa, saya akan bilang, ya, kakek buyut jangan yang itu aja gitu kan, mana bisa. Nggak bisa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demi yang dibawa kamu, ya, demi yang dibawa kamu, anakmu, cucumu, cicitmu, semuanya tidak mendapat pengaruh dari keputusanmu yang negatif,
maka kita harus benar-benar di dalam memutuskan segala sesuatu berpikir dengan sangat-sangat hati-hati. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, poin kedua, kita lihat ada banyak keputusan ya, yang kita bisa pelajari efeknya. Tadi saya baru sebut satu, Adam. Kita tahu. Ya, setelah Tuhan cari orang, ketemu Nuh. Nuh perlu ambil keputusan. Ya, habiskan hidupnya bikin kapal, ya, atau bikin hal yang lain senang-senang. Banyak orang tanya, Nuh itu bikin kapal berapa lama? Sebenarnya tidak tahu persis berapa lama, tetapi ya puluhan tahun lah, hampir 100 tahun mungkin. Karena dari waktu dia katanya ya ini melahirkan anak sampai masuk ke kapal itu ada kurang lebih 100-an tahun. Kamu bisa bayangkan, bikin kapal begitu besar, habis waktu begitu banyak, tenaga begitu banyak. Ya. Kayaknya hidupnya nggak ada urusan lain, cuman bikin kapal doang, gitu. Ya kan, nggak ada urusan, nggak ada kerjaan lain, cuma bikin kapal, bangun, bikin kapal, cari makan. Gitu. Tapi keputusannya itu membawa efek ada kita sebenarnya. Ya, membawa efek ada kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, baik di sini maupun di rumah. Kita tahu lagi. Abraham ambil keputusan. Wah, Abraham ada keputusannya yang bagus. Dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, oke, dia jalan. Ya. Dikasih tahu di mana, belum tahu di mana, pokoknya jalan. Enggak banyak orang juga berani begitu ya enggak. Karena disuruh keluar aja, mau kemana? Enggak tahu. Jalan aja, yang bener aja masa gitu. Tapi dia jalan. Nah itu dihitung oleh Tuhan beriman. Sangat beriman. Dan ketika Tuhan kasih tahu dia, anak cucunya akan seperti langit dan bintang di langit dan pasir di pantai. Dia mengaminin walaupun belum punya satu. Bayangkan, itu namanya beriman. Bayangkan, anaknya seperti pasir di pantai, tapi belum ada satu. Wah ini perlu iman ini. Dia ambil keputusan, ikut Tuhan. Ada nggak keputusan Abraham yang salah? Wah ada juga. Efeknya, waduh pusing deh sekarang ini. Lahirlah, ya ada banyak ya. Keledai-keledai liar, kacau balau. Satu saja keputusan yang salah bisa membawa efek yang cukup besar rupanya. Ya. Sebenarnya Sarah yang kurang beriman. Ya. Dan kadang-kadang perempuan kalau maunya itu, kalau sudah mau, gitu, wah itu kita bisa puyeng tuh sama yang macam begini. Ya enggak? Pernah nggak dengar yang macam begitu? Wah kita bilang, waduh pusing nih kalau sudah macam begini. Tahu nggak? Ya. Akhirnya Abraham bikin kesalahan, ambil keputusan yang salah. Efeknya, ampun. Sampai ke anak cucu, punya cucu lagi sampai sekarang. Besar sekali pengaruhnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan. Ya, keputusan Esau sama keputusan Yakub. Keputusan Esau sama keputusan. Ya, Esau memutuskan hatinya. Pokoknya urusan dunia, urusan berburu, urusan makan. Ya. Saya sering dikirimin sop kacang merah tuh setiap kali saya ingat ini kesukaannya si Esau ini. Kacang merah. Ya, enak sih ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu keputusan itu. Yakub punya keputusan yang berbeda.
Nah, para Calvinis bilang, sebelum mereka lahir Tuhan sudah pilih dia. Tapi Tuhan yang Maha Tahu memilih berdasarkan Tuhan tahu. Yang satu ini suka apa, yang satu ini suka apa. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pelintir kesukaannya untuk menjadi ini dipelintir menjadi itu, tidak. Tuhan tahu saja. Dan Tuhan memilih yang memiliki kecondongan hati, perhatian kepada perkara rohani. Bukan hanya sekedar makanan jasmani saja. Saudara yang saya kasih, Tuhan pilih. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kalau kita lihat, menilai hidupnya. Pemilihan Yakub ya, menyebabkan dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan kepada Yakub, Tuhan memilih dia menjadi penyediaan jalur untuk datangnya Mesias yang dijanjikan. Ya, jalurnya mau lewat mana? Lewat Esau apa lewat Yakub? Lewat Yakub. Ya, lewat Yakub. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yakub ini diganti namanya. Yakub itu penipu. Diganti namanya jadi apa? Israel. Apa Israel? Yang bergulat melawan Allah. Wih, dia bergulat melawan Allah. Anda bisa bayangkan. Malam-malam. Ya. Yakub besok akan ketemu Esau. Ya. Mungkin Yakub sudah push up. Ya. Bikin ininya kuat. Karena besok akan ketemu Esau. Ya. Dia kirim pemberian-pemberian jalan duluan. Ya. Belakangan. Dia sama yang paling dia sayang. Paling belakang. Gitu. Pikirannya gitu. Wow. Pikirannya. Kalau Esau masih ingat-ingat masa lalu. Gitu ya. Dan mau ajak duel ya, dia siap. Oleh sebab itu malam itu Tuhan datang bergulat sama dia untuk menguras tenaganya habis. Wih, enggak gampang itu gulat gitu. Anda bisa bayangkan. Coba deh ya. Gulat 15 ronde aja kau bisa. Ya, ini semalaman. Ini orang kuat sekali. Katanya, ya, sudah hari mau terang, ya, dia tetap tidak mau lepaskan. Yakub sudah timbang-timbang di muka bumi ini, ya, berapa orang sih yang sanggup lawan dia, gitu loh, ya, karena dia udah persiapkan gitu. Kalau ada makhluk sekuat ini, ya, ini pasti dari luar angkasa. Dari tempat lain. Makanya dia nggak mau lepaskan. Dia nggak mau lepaskan. Ya dong. Nah, dia tahu ini bukan Esau. Esau nggak sekuat ini. Nah, ini bukan utusan dari Laban juga. Utusan dari Laban mah kecil namanya, semua orang kecil-kecil semuanya udah sikat pasti habis. Ini pasti yang luar biasa. Makanya dia nggak mau lepas. Dia bilang apa? Berkatin saya dulu. Wih, ini orang ya, berarti pikirannya cuma berkat Tuhan. Nah, ini dia. Dan Tuhan, oke, berkatin dia. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Israel. Wih, lebih kaget lagi. Ini yang saya gulatin rupanya Allah. Waduh. Makanya apa? Dia lepasin. Dan dia punya apa? Otot pahanya, ya. Dibikin ini. Wah. Nah, dia perlu rendah hati sekarang. Besok dia akan ketemu Esau jalan begini. Gitu kan. Nah, kau sekarang ya, baru tahu. Dia perlu rendah hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan pilih Yakub. Tuhan tahu dia sangat rendah. Dia sangat inginkan.
hal-hal yang rohani. Dia punya itu dan Tuhan persiapkan dia sedemikian rupa. Karena Tuhan mau pakai dia dengan luar biasa, saudara. Dan dia disebut Israel. Dan dari Israel lah kemudian semua nabi muncul. Dan dari Israel lah nanti Mesias akan datang. Keputusan Yakub mencondongkan hatinya kepada perkara rohani. Tuhan lihat, itu keputusan yang sangat baik. Itu keputusan yang sangat baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah sekarang ini kalau manusia ambil keputusan, efeknya bagaimana? Oh ya, efeknya besar. Waduh. Ya dong. Saya kemarin baru nonton sejarah Perang Dunia Kedua. Wah, dahsyat sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Presiden Truman ditinggal tugas besar oleh Roosevelt. Mati 3 bulan sebelum Perang Dunia Kedua selesai. Jadi 3 bulan terpaksa Henry Truman dilantik jadi presiden, gantikan Roosevelt. Nah, untung 3 bulan kemudian jenderal yang hebat Eisenhower berhasil melumatkan Jerman, Hitler bunuh diri. Selesai Eropa. Eropa selesai. Asia, Jepang ngotot, nggak mau nyerah. Tahu nggak? Henry Truman dikasih tahu, Project Manhattan, yang buat bom itu selesai, dan bomnya bisa dipakai. 1 fat man, 1 little boy. 2 biji, bomnya sudah selesai. Waduh. Sejarah itu bilang, Presiden Henry Truman seminggu nggak bisa tidur. Tahu kenapa seminggu nggak bisa tidur? Ambil keputusan ini bukan putusan kecil. Dapat laporan dari Jenderal MacArthur, bahwa gempuran terakhir kepada Jepang akan segera dilancarkan. Pasukan lebih dari 1 juta sudah disiapkan. Jepang harus lumet. Pokoknya pasukan 1 juta. Tetapi hitung-hitungan militer, korban di pihak kita saja, karena Jepang itu nekat bunuh diri punya. Kira-kira 400 sampai 500 juta pasukan akan mati. Henry Truman, presiden, the last decision maker, harus putuskan. Gempur darat pakai pasukan atau pakai bom yang sudah jadi itu. Waduh, pusing nggak kalau kamu yang di posisi itu? Kamu tahu itu bom itu dijatuhkan sama yang kecil-kecil gitu, mati semua. Mati semua. Ada satu ibu-ibu yang sudah tua sekarang, dia bersaksi. Waktu itu dia umur berapa? Dia bilang, kita dengar ada bunyi sirine, katanya ada serangan, ada pesawat datang. Tapi semua orang ke langit katanya, kok pesawatnya cuma 1? Biasanya kan kalau diserang kan pesawatnya banyak gitu kan serang. Tapi ini kenapa cuma 1? Wow, sekali bomnya dijatuhkan, 1 kota, Hiroshima, jadi api. Henry Truman harus putuskan. Ini sekarang ini sudah sekian puluh tahun diulas begini. Ada yang bilang seharusnya bom itu tidak dijatuhkan. Itu kan bisa pakai pasukan darat, kan sudah pasti menang. Jepang itu sudah di bawah angin, sudah di mana-mana dia sudah kalah, tinggal daratannya diserang dah habis gitu. Tapi ada yang satunya bilang, kalau kamu presiden waktu itu, kamu yang harus putuskan. Kamu tahu nggak? 500.000 tentara kita mati, keluarganya semuanya akan mempertanyakan. Lalu senjata yang kita sudah bikin dengan biaya miliaran dolar,
Kapan lagi dipakai? Sampai sekarang nggak bisa dipakai-pakai. Lalu mau bilang apa? Waduh, pusing. Tapi waktu itu Henry Truman katanya setelah seminggu nggak bisa tidur. Putuskan, udah pakai bom. Ya, kita selamatkan nyawa tentara kita yang sudah, manusia korban perang dunia kedua kurang lebih 100 juta loh. Ya, luar biasa. Akhirnya itu dijatuhkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia ambil keputusan. Punya efek? Iya, efeknya besar. Saya bilang sama Simo, ini pemimpin-pemimpin negara yang ambisi. Mereka tuh harus nonton film perang begini untuk melihat betapa orang menderita. Betapa orang yang nggak ikut terlibat pun, anak-anak pun semuanya ikut sengsara, ikut menderita. Kenapa mereka mau ambil keputusan ambisi untuk berperang? Bayangkan. Tapi itulah manusia. Dia putuskan. Semakin tinggi kedudukanmu di masyarakat, keputusan yang kamu ambil membawa pengaruh yang semakin besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang-orang Korea Utara sekarang di zamannya Kim Jong-un yang gila. Yang itu bilang apa? Dia sengaja gunting rambut kayak kakeknya loh. Model ikan pari gitu loh. Nggak main-main itu. Dia tuh ada tujuannya punya. Katanya dia tuh idolakan kakeknya. Bapaknya itu enggak. Bapaknya kurang. Jadi makanya dia gemuk, mirip kakeknya. Dan dia punya rambut masih mirip kakeknya. Gitu. Wow. Kakeknya sebenarnya yang hebat. Kim Il-sung. Pulang dari Moskow, bikin partai komunis. Nah, rakyat Korea waktu itu banyak ikut dia. Lebih dari separuh ikut dia. Hasilnya apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka semua yang mendukungnya tahun 50-an perang Korea. Mereka semuanya. Kalau hari ini bisa dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi untuk melihat hasilnya. Hasil dukungan mereka. Kalau tahu cucunya hari ini dengar musik barat saja bisa ditembak mati. Mereka pasti menangisnya bukan main-main. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, ini keputusan. Keputusan orang. Ya, keputusan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, banyak sekali sebenarnya keputusan-keputusan, contoh-contoh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita waktu saya sekolah dulu juga ya. Sebenarnya apa? Guru yang mengajar sejarah itu kurang hidup gitu. Coba kalau ngajar sejarahnya pakai cerita, pakai gaya segala macam, pasti murid semua asik sekali kita belajar sejarah. Tapi kalau sejarah cuma dibaca Kartini begini begitu, begini begitu. Ya, waduh, Imam Bonjol begini begitu. Apa hubungannya sama saya? Dia tutup aja bukunya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah saya enggak duduk di bangku sekolah lagi, enggak baca buku-buku sejarah macam begitu, nah sekarang sejarahnya lebih luas. Akhirnya saya tahu, di dalam sejarah ada banyak pelajaran kehidupan. Ya, ada banyak pelajaran kehidupan. Ada banyak orang ambil keputusan. Dan sekali keputusannya benar, anak cucunya bagus semuanya. Sekali keputusannya salah, wow, efeknya dahsyat sekali saudara yang saya kasih Tuhan. Efeknya dahsyat sekali. Ya. Nah, bagaimana hari ini? Poin nomor 3. Bagaimana kita aplikasikan hari ini untuk kita? Nah, saya kadang-kadang lihat anak-anak. Ini ada banyak anak-anak di sini. Ada banyak anak-anak ini. Itu di belakang ada anak itu. Anak. Saya kasih tahu begini. Ya,
Anak kecil, ya, anak kecil itu bagus ya, kalau sekecil mungkin dia sudah mulai berpikir ke depan. Makin jauh ke depan dia pikir, ini anak akan makin bagus. Kalau cuma pikir untuk sekarang ini saja, kurang lebih dengan apa? Cita yang saya bilang tuh, kejar pelanduk. Dapat satu, makan sisanya dimakan burung. Habis itu. Tapi kalau kau mulai berpikir ke depan, wow. Ya loh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bilang sama Simo, saya dari kecil sudah susah tidur. Loh, kenapa kecil bisa susah tidur? Oh, saya banyak pikiran. Saya banyak. Saya mulai berpikir kenapa ya. Waduh, nanti kalau saya besar saya akan jadi apa? Kalau ini nanti bagaimana? Banyak pikiran. Itu dari kecil nggak bisa tidur, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena ada banyak pelajaran kehidupan. Memang ya, orang sekeliling kita, semua yang kita baca, semua yang kita tahu bisa kasih pelajaran untuk kita juga. Hari ini yang di post itu renungan harian. Anda sudah baca yang di post oleh Niat itu? Ya. Christmas event. Ya. Umur 9 tahun bapaknya meninggal. Dia dititipkan sama pamannya yang reputasinya jelek. Nggak tahu jelek apa. Pemabok atau apa. Akhirnya Christmas event. Sampai umur 15 tahun belum bisa baca. 15 tahun. Tidak bisa baca. Menyedihkan nggak? Untung umur 18 tahun diselamatkan. Dengar khotbah diselamatkan. Dan mulai saat itu dia mulai baca Alkitab, belajar baca. Kemudian dia baca buku apa saja dia baca. Yang mengherankan kemudian dia jadi ngerti bahasa Ibrani, Yunani, segala macam. Apa saja buku dia baca. Dan tercatat dalam sejarah dia pengkhotbah terhebat di benua Eropa di kalangan baptis. Wow. Anak yang 9 tahun bapaknya meninggal. Dititipkan sama pamannya yang reputasinya tidak bagus. Sampai umur 15 tahun belum bisa baca. Tapi kemudian bisa menjadi pengkhotbah yang paling hebat. Saya membacanya, saya bilang, ya, Tuhan kasih kesempatan kepada orang. Berarti tiap-tiap poin keputusan, tiap-tiap momen putuskan ini, semuanya mesti bagus. Semuanya mesti bagus. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan di sini maupun di rumah. Hari ini Anda putuskan mau tinggal di mana, itu saja urusan yang membawa pengaruh banyak. Betul nggak? Orang Tionghoa punya satu cerita, saya lupa namanya. Kalau ada Pak Asau saya tanya dia. Yang cerita sangat terkenal yang diturunkan turun-temurun. Seorang ibu, ya, dia miskin sekali. Tinggalnya di daerah pekuburan. Waktu dia miskin sekali, dia tinggal di daerah pekuburan. Tahu nggak apa? Dia lihat anaknya main pondok-pondokan, main-mainan itu. Tahu nggak apa yang dimain ini? Ya kubur orang. Ceng, kuburin, gali lubang, kuburin, dibikin kecil-kecil gitu. Walah, dia lihat. Ini anak saya kalau besar paling-paling jadi tukang kubur orang. Wah, repot nih. Tahu nggak? Ini ibu yang pintar. Seorang ibu ya, punya anak. Dia pintar. Dia pindah ke sekolahan, dekat sekolah. Dia pindah tinggal dekat sekolah. Anaknya berubah suasana.
Tadinya cuma lihat kubur orang ramai. Orang Tionghoa kuburan orang kan tahu kan udah, ya toh? Ya enggak, wah di Jakarta ini aja enggak tuh. Kalau di kampung tuh ceng cong, wah gotongnya sampai heboh gitu kan. Ya, itu yang dimainin. Tapi sekarang dia pindah ke daerah sekolah. Dia dekat sekolah. Nah dia lihat, anaknya mulai lihatnya beda. Anaknya lihat sekolah sekarang. Lihat sekolah. Nah anaknya main lain. Main jadi guru sekarang. Sore yang kecil-kecil ngajarin. Wah jadi guru gitu. Wah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di mana kau tinggal, ya, itu saja membawa pengaruh. Betul nggak? Oke, banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento. Ini pertanyaan yang paling sering. Kalau bertobat percaya Tuhan Yesus saja masuk surga. Sakla nggak nih? Sakla nggak? Ada yang terakhir satu orang nih. Waduh, dia japri saya. Itu ayat Yohanes 3 ayat 16 itu sakla nggak Pak? Oh saya bilang, kamu baca sendiri aja. Ya, apa bunyinya? Nggak, maksudnya itu harus begitu kah Pak? Oh iya, sebenarnya kau baca sendiri aja. Wah. Lalu ini pertanyaan paling sering, bagaimana dengan mereka yang di hutan katanya, yang tidak pernah dengar Injil. Oh, ini pertanyaan yang paling sering. Seringkali saya jawab mereka, mengapa dia bisa ada di hutan? Mengapa dia bisa ada di hutan? Siapa yang antar dia ke sana? Ke hutan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di mana kau tinggal, itu membawa efek kepada keluarga kamu dan anak cucu kamu. Kalau tidak ada gereja yang benar di tempat tinggal kamu, anak cucu kamu itu bahaya besar. Mereka bisa masuk neraka. Ya. Gereja yang benar. Ini sudah sering saya katakan, tetapi saya tetap masih mau mengatakannya. Karena seringkali ada orang yang belum dengar. Sepanjang 32 tahun saya menjadi gembala, baru ada satu ibu datang sama saya. Dia mau saya mau beli rumah di Tangerang. Tapi saya belum mau bayar kalau Mukse tidak mau janji sama saya. Kaget juga saya, janji apa? Emangnya suruh saya yang lunasin kalau dia nggak mampu ya kan? Saya bilang janji apa? Aji janji apa? Dia mau si janji sama saya baru mau lunasin, baru mau mulai bayar. Saya bilang janji apa? Saya tidak mau saya pindah ke sana, tidak ada gereja. Dia mau si janji, ya ini janji loh harus punya. Kalau saya sudah jadi pindah ke sana, mesti tiap minggu datang kebaktian di rumah saya. Dan rumah saya jadi start. Kita bikin gereja. Kalau mesti janji, saya baru mau kasih jadi. Oke, saya janji. Saya bilang, saya janji. Kita bikin kebaktian di rumah kamu kalau kamu pindah. Dia senang. Dia baru bayar. Dia udah bosen sewa-sewa rumah di sini. Akhirnya, saudara yang saya kasih dapat. Saya sama Simu, waktu itu masih muda. Naik motor, bonceng Simu. Terbang dari sini sampai ke itu. Wih, tahu gak itu? Tanya Simu, saya bilang, kau mesti pegang kuat-kuat ini ya. Karena kita ini ya lari, nggak sampai sejam. Dari sini sampai ke Jalan Mau sana. Saya bayangkan, Sunter. Ya, hari Minggu. Wow. Selesai kebaktian di sini pagi, makan siang, ya ngebut ke sana. Saya bilang 32 tahun saya menggembalakan jemaat. Ada satu ibu yang datang sama saya bilang, kalau saya tidak mau janji sama dia bahwa saya mau bikin gereja di rumahnya, mulai kebaktian di situ, dia nggak mau pindah dari Sunter. Hebat, saya bilang, hebat. Ini di mana kau tinggal,
Sangat besar pengaruh. Banyak orang pindah rumah, ada pasar nggak? Oh, dekat pasar. Harus sekolah, oh ya, dekat mall, paling bagus dekat mall. Padahal nanti anaknya nge-mall terus, dia mulai pusing. Dia mulai pusing. Gitu. Wih, kalau bisa dekat apa lagi gitu. Tapi kalau tidak ada jemaat yang benar, yang Alkitabiah, ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Kawin sama siapa? Besar nggak keputusan itu? Oh, banyak orang salah menikah. Banyak orang salah menikah. Kalau beli baju kurang begitu kita senang, ya nggak usah dipakai. Gitu. Kalau perlu kita kasih orang. Mana istri suami boleh kasih orang? Betul nggak? Coba kamu bisa bayangkan. Ampun, ya toh. Bagaimana? Ya nggak? Kita punya sepatu agak sedikit ketat, nggak bisa pakai segala macam, ya nggak usah dipakai dah. Kasih orang yang kakinya lebih kecil, ya nggak? Sekarang kau kawin sama orang, ya janji di depan di sini seumur hidup, seumur hidup kau mesti sama dia. Ampun, ya. Kalau kau salah kawin, mau salahkan siapa lagi? Ada satu ibu-ibu teman baik sama saya. Dia panggil Hen, dia bilang. Kami dulu waktu muda sama-sama. Saya ini sudah salah kawin tapi saya sudah terima, dia bilang. Sudah salah. 2 orang jatuh cinta berat sama dia. Ini cewek, dia cakep rupanya. Saya bilang waktu kau muda cakep kah? Oh cakep lah, dia bilang. 2 orang jatuh cinta sama dia. Satu mahasiswa teologi, hamba Tuhan. Yang satu pedagang. Wah, dia bilang gitu, Hen, dia bilang. Kamu bisa bayangkan, tahun 70-an itu kan hamba Tuhannya miskin semuanya. Akhirnya dia bilang apa? Saya putuskan ya loh, sama yang pedagang itu. Ya. Lalu sebenarnya yang hamba Tuhan itu, ya enggak lah. Kemudian dia jatuh sakit loh, Hen. Wih, jatuh sakit dia bilang. Sakit asmara berat. Saya besok dia langsung sembuh, dia bilang. Tapi ya, dia tetap jadi sama yang pedagang. Nah, awalnya bagus, duitnya banyak gitu ya. Baru jalan nggak terlalu lama, tahu nggak apa yang terjadi? Bangkrut, kacau segala macam. Jadi pemabok berat. Dan pulang sempoyongan nggak pernah ketemu pintu. Ya ampun, masih pukul dia terus, ya toh, dan lain sebagainya. Dia ngomong sama saya, dia bilang, saya sekarang akhirnya dia yang kerja cari duit, suaminya di rumah, dia yang cari duit. Dia bilang sama saya nggak berani ngeluh, nggak berani ngomong malah. Itu kan keputusan saya dulu. Sekali salah ambil keputusan, efeknya besar sekali. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saya sampaikan khotbah ini kepada Anda, terutama yang muda-muda ini yang belum banyak keputusan Anda mau ambil ini. Tiap-tiap hari Anda menjalani hidup. Dan tiap-tiap hari, tahun ini, tahun depan, banyak keputusan yang kamu akan ambil. Saya kasih tahu, banyak sekali. Jangan kau anggap remeh. Jangan kau anggap remeh, saya bilang. Ya. Bahkan kita mau pindah kemana, anak mau di sekolah kemana, segala macam, itu semuanya ada efek punya ke belakang. Betul. Ya. Wow. Stephen pernah ngobrol gitu. Untung papa ambil keputusan yang tepat. Soalnya apa? Berangkat pergi ke Amerika. Ya, waktu itu tahu nggak? Saya punya uang 20.000 US dollar. Gimana ini? Ya loh. Beli rumah di Jakarta, tetap jadi pendeta yang disewa orang. Ya, putar-putar berbagai gereja gitu. Atau saya pergi berangkat sekolah ke Amerika. Tuhan tolonglah, saya berdoa sama Simu itu udah, aduh, gitu.
lutut nada sakit, ada berdoa terus gitu. Tuhan tolonglah keputusan yang benar, Tuhan tolong keputusan. Ini karena keputusan besar ini. Ya, akhirnya saya bilang, kita sekolah aja. Kita pergi sekolah aja. Wah, besar nggak efeknya? Besar. Kalau saya muter-muter Jakarta ini, keluar satu gereja, masuk yang lain. Saya sana sini. Khotbahnya apa? Gado-gado. Kadang-kadang Calvinis, kadang-kadang Armenias, kadang-kadang karismatik, ya tumpang-tumpang tangan orang, ya toh doa usir ini, usir itu. Waduh, efeknya besar, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini nggak main-main. Saya kasih tahu Anda. Saya mau mengingatkan Anda ambil keputusan. Ya. Semakin menentukan keputusan itu, maksudnya besar keputusan itu, kau harus berdoa habis-habisan supaya Tuhan kasih bimbingan tepat. Ini keputusan saya. Tidak bakalan salah lagi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba ya. Yang Tuhan mau dari anak-anaknya apa tahu nggak? Hati kita selalu condong kepadanya. Tuhan sudah ciptakan manusia dengan hati dan kehendak bebas. Ya, sesuai dengan oke. Dan kemudian manusia ambil keputusan. Oh ya, dia bisa ambil. Kalau dia mengambil keputusan mau mencondongkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan akan senang. Sama dengan orang tua juga hari ini juga, betul nggak? Nah sekarang saya tanya, kalau anak kamu, ya Pak, saya mau minta pendapatnya, boleh nggak gini-gini atau ini lebih baik? Aduh, hati kamu saja berpikir apa? Anak saya satu ini bagus ya, atau dia. Bagaimana perasaan Tuhan? Sama nggak? Sama nggak? Ya. Sebelum kita putuskan apa-apa. Sebelum apa? Datang kepada Tuhan. Tuhan, ya, Engkau tahu segala-galanya. Saya tidak tahu. Ya. Engkau tahu hati orang. Saya tidak tahu. Engkau tahu apa yang akan terjadi berapa tahun ke depan. Entah corona kah, koroni kah, apa segala macam akan muncul lagi. Kita tidak tahu. Ya. Tuhan, ketika saya mau ambil keputusan ini, tolonglah saya. Supaya saya tidak bikin kesalahan dalam keputusan ini. Di dalam Alkitab ada satu orang. Dia tidak perfect. Bahkan Alkitab mencatat dia ada kesalahan. Mazmur 51 itu kesalahannya dibikin lagu. Ya, kesalahannya dibikin lagu. Tetapi yang indah orang ini. Yang indah dari orang ini apa? Semua raja di kemudian hari yang baik pasti dibilang dia seperti bapak leluhurnya siapa? Daud. Dan semua raja yang brengsek, yang kacau, dia seperti siapa katanya? Yerobeam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti Daud. Apa kata Daud? Coba kita baca Mazmur 119. Mazmur 119. Ya. Mazmur 119. Kita baca ayat 34 sampai 36. Mazmur 119. Ayat ya 33, sorry. Ayat 33. Sampai 36 bunyinya begini. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Ayat 36 ini yang saya mau.
Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan kepada laba. Condongkan hatiku. Condongkan hatiku. Luar biasa saudara yang saya kasih. Ini permintaan. Di pasal yang sama, di ayat 111. Di ayat 111. Apa lagi dikatakannya? Ayat 111 dan 112. Mazmur 119 ayat 111-112. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku. Dengar baik-baik. Apa katanya? Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Hatinya sudah dia condongkan kepada Tuhan. Jemaat sekalian yang di sini maupun yang di rumah. Sudahkah engkau juga mencondongkan hatimu kepada Tuhan? Dan Tuhan akan menuntun langkah demi langkah hidup kita. Dan jangan lupa bertanya kepada Tuhan dan minta kasih karunia Tuhan, minta petunjuk Tuhan dan seterusnya. Terutama atas keputusan-keputusan yang besar. Karena apa? Semua keputusan kita tidak lagi berpengaruh kepada mereka yang sudah hidupnya selesai di atas kita. Tetapi membawa pengaruh yang sangat besar untuk seluruh keturunan kita yang akan datang. Pengaruhnya sangat besar. Itulah sebabnya kenapa kita harus berhati-hati dan selalu mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Dia tidak memiliki niat jahat sedikit pun terhadap kita. Apalagi menetapkan hal yang jahat. Tetapi hati manusia yang kadang terlalu liar berusaha melepaskan diri dari Tuhan yang mengasihinya, padahal berusaha untuk menghindar dari Tuhan karena tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya di dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan malapetaka. Dari manusia yang hatinya bebas itulah timbulnya. Tetapi kita, orang yang sudah Tuhan selamatkan, yang menjadi milik Tuhan. Oh, marilah kita di dalam hidup ini, tiap-tiap saat bahkan, hati kita selalu berpaut kepada Tuhan, condong kepada Tuhan. Sehingga anak cucu kita semuanya mendapat pengaruh yang positif dari hidup kita, keputusan-keputusan kita. Bapa di sorga, terima kasih. Pimpin kami dengan firman-Mu Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.